Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Baik, saya Ersoton Raffi Atala dengan NIM 082011133059 dari Universitas Erlangga dengan program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjalankan proyek ujian akhir semester saya dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, yang dimana saya diperintahkan untuk mewawancari sebuah pemimpin dan ya mewawancarai pemimpin tersebut dan menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan. Oke, mungkin di sini sudah ada bersama saya Bapak Ponco. Mungkin bisa sedikit perkenalan terlebih dahulu, Pak. Dipersilakan. baik. Nama saya R. Ponco Suryono, SHMM. Untuk pangkat saya Letnan Kolonel. Kemudian saya berdinas di Kodam 2 Sriwijaya, jabatan sebagai Inspektur Madya di Idam 2 Sriwijaya. Idam 5 Brawijaya. Baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, bagaimana track record Bapak ini sehingga berhasil menjadi sebuah pemimpin begitu. Ya, tentunya track record saya pertama dari awal menjadi seorang TNI, yaitu memimpin sebagai komandan peleton. Komandan peleton, beberapa jabatan komandan peleton, kemudian menjadi komandan kompi, jadi satuan setingkat kompi, kemudian pernah juga menjadi seorang perwira staf yang memimpin suatu staf di batalion, kemudian menjadi wakil komandan detasemen markas, menjadi kepala staf Kodim, kemudian berbagai jabatan di instansi TNI, baik tingkat Kotama, yaitu tingkat Kodam, maupun tingkat Korem, sudah pernah saya jabat. Itu jadi untuk leadership, Alhamdulillah sudah pernah saya memimpin dari tingkat satuan yang paling kecil sampai tingkat satuan Kotama, yaitu setingkat Kodam. Itu. Oke, baik. Itu tidak menjelaskan tentang track record Bapak ya. Kemudian dari pekerjaan apa, dari jabatan yang Bapak ambil sekarang, yang Bapak dapatkan sekarang, itu bagaimana sih Pak profil singkat dari keorganisasian tersebut? Mungkin bisa. Jadi ya di Kodam itu ada inspektur Kodam, inspektorat Kodam, yang tugasnya adalah mengawasi program kerja dan anggaran seluruh satuan yang ada di Kodam 5 Brawijaya. Di dalam inspektur Kodam itu dipimpin oleh seorang inspektur Kodam, jabatannya adalah seorang brigjen, kemudian di bawahnya membawai dua eh, inspektur utama umum dan inspektur utama perbendaraan, sedangkan di bawah inspektur utama umum itu ada inspektur madya bidang intel, inspektur madya bidang ops, inspektur madya bidang personil, inspektur madya bidang logistik, dan inspektur madya bidang teritorial. Nah, saya menjabat sebagai inspektur madya bidang operasional. Itu. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih Pak dampak keorganisasian Bapak itu sebagai terhadap pandemi? Dengan adanya pandemi yang melanda di Indonesia, COVID-19, bahkan melanda di dunia, yang terjadi pada tahun 2000, kurang lebih 2020 awal sampai 2022 sekarang, tentunya semua kegiatan program kerja yang ada di satuan-satuan TNI, semua fokus kepada kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Itu. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih Pak tindakan yang dilakukan itu dalam menghadapi pandemi tersebut? Secara internal, untuk menghadapi pandemi COVID-19 di satuan TNI, yaitu dengan yang pertama membatasi kerja untuk menghindari terjadinya penularan pandemi COVID-19 dari orang ke orang yang akan menyebar, yang akan merugikan seluruh anggota TNI yang ada di
satuan, yaitu dengan cara melaksanakan kerja dengan sistem work from home, yaitu dengan mengatur sebagian dari kekuatan anggota yang ada di kantor tetap standby bekerja di kantor dan sebagian lagi 50% bekerja di rumah dengan bergantian. Ini tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan dan mencuci tangan terhadap pribadi masing-masing. Itu. Baik, kemudian belajar dari kejadian pandemi, apa saja hal yang harus menjadi perhatian baik sebagai pemimpin dari organisasi tersebut? Belajar dengan terjadinya kejadian pandemi COVID-19, yang pertama adalah bahwasanya kita harus tetap atau selalu menjaga kesehatan kita. Kemudian kita peduli terhadap kesehatan anggota kita, di mana apabila ada yang sakit harus kita perhatikan untuk penyembuhannya dan jangan sampai terjadi penularan terhadap anggota yang lain. Kemudian terhadap masyarakat, kita membantu dalam pembatasan berkerumun atau berkerumunnya masyarakat untuk mencegah terjadinya penyebaran sehingga bisa meluas, kemudian dengan membantu pembagian masker, memberikan hand sanitizer, dan memberikan pembasmian untuk wabah COVID-19 dan menyediakan sarana rumah sakit, baik rumah sakit yang ada di lingkungan TNI maupun rumah sakit lapangan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan COVID-19 ini secara cepat. Oh, baik. Tadi itu telah disebutkan dari segi perspektif organisasi. Mungkin ada sedikit tambahan untuk dalam segi perspektif sebagai individu, yaitu apa saja yang harus menjadi perhatian sebagai individu gitu. Ya tentunya sebagai individu, kita harus selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dan optimis terhadap apa yang menjadi rencana kerja kita. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak dimanapun berada kita bertemu dengan baik keluarga dan rekan-rekan teman kita. Kemudian memberikan solusi terhadap kondisi yang terjadi pada saat COVID-19 ini. Karena tentunya semua aspek baik ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya dengan adanya COVID ini menjadi telah berubah. Untuk itu kita harus bisa fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini dengan cara-cara lebih mengutamakan komunikasi maupun cara-cara dengan memanfaatkan media sosial atau secara online. Jadi tidak lagi secara manual dengan offline, kita ketemu dengan rekan, keluarga, kemudian baik itu melaksanakan bisnis atau perdagangan dan lain sebagainya, kita manfaatkan media yang sudah diciptakan agar kita membatasi pertemuan dengan person to person. Itu. Baik, membicarakan tentang pandemik dan sebutannya pandemi ini sebagai era yang tidak terduga, apakah Bapak ada saran untuk mahasiswa agar kelak mampu menjadi pemimpin yang sukses, termasuk dalam menghadapi era tak tertentu ini? Saran saya untuk menghadapi era yang tidak menentu pada saat pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap yakin dengan apa yang telah kita rencanakan dan kita cita-citakan sesuai dengan plan yang kita buat atau rencana yang kita buat. Harus tetap optimis dengan bisa memanfaatkan situasi yang ada dan kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini dengan meninggalkan pola-pola yang lama dan memanfaatkan pola-pola yang baru yang menjadi solusi dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan tetap semangat
kita harus menjaga kesehatan kita dan tetap optimis, peduli kepada masyarakat, peduli kepada sekitarnya, pada lingkungan, dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Gitu. Baik. Apakah mungkin Bapak ada yang menambahkan yang lain? Tambahan dari saya yang pertama, kita harus tetap berdoa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama kita masing-masing, dan harus yakin, optimis bahwasanya kita bisa untuk maju, bisa untuk meraih cita-cita kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan peduli, kita selalu belajar dan berdoa dan selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan teman-teman, keluarga, saling menghormati dengan orang tua, dengan keluarga, dan tetap menjaga kekompakan. Yang terakhir yaitu menjaga kondisi fisik kita tetap sehat, memberikan motivasi kepada teman-teman kita agar tetap sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik. Terima kasih. Mungkin sekian begitu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya perkenalkan diri saya lagi. Saya Sultan Nafi Atala dari Prodi Sistem Informasi. Izin pamit undur diri dan terima kasih waktunya untuk Bapak Atko Ponco. Eh, semoga semoga dalam era pandemik ini Bapak bisa menjadi pemimpin yang tetap amanah dan tetap berjalan dengan baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima Oke, kasih. baik. Oke, mungkin sekian begitu saja hasil wawancara saya. Mungkin langsung bisa saja saya akhiri supaya Bapak bisa melanjutkan kegiatan Bapak. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.